Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Nahrawi Subandi LCMA beserta jajarannya. Yang saya hormati pula para tokoh agama, para tokoh masyarakat, jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Barkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tiada hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Tanpa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, mungkin kita tidak berada di sini, tapi kita berada di seberang masjid, yaitu di RSUD Wahab Kasbullah, SUD Abdul Majid. Mungkin karena kita sakit, sedang terbaring, berobat, tapi alhamdulillah atas berkat nikmat sehat walafiat, kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnahnya. Mohon izin dalam kesempatan yang singkat ini Al-Fakir menyampaikan kultum zuhur dengan tema dua dimensi dalam ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban yang pertama kali dilakukan oleh putra dari Nabi Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam perintahkan kepada anaknya, kepada putranya untuk melaksanakan kurban. Qabil seorang petani yang memiliki ladang buah-buahan, ladang sayuran. Akhirnya dia berkurban dengan hasil dari perkebunannya. Sedangkan Habil yaitu seorang peternak yang memiliki kambing, domba. Lalu Habil berkurban dengan dombanya. Ketika hasil kurban ini ditaruh di atas sebuah gunung, lalu dengan apa pertanda bahwa kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanda kurbannya diterima adalah dengan turunnya sebuah kilat kepada kurban yang dipersembahkan. Ternyata yang menyambar kilat adalah kurban milik Habil, yaitu domba. Ini bukan perkara sebuah hewan ataupun perkara dengan sebuah tumbuhan, antara hasil peternakan dengan hasil perkebunan. Mengapa kurban Habil yang diterima?
Karena Habil memberikan kurban dengan hasil peternakan yang terbaik, beda dengan Qabil yang menyerahkan kurbannya hasil pertanian dengan hasil yang kurang baik. Kalau ibarat kita itu ngasih sayuran itu udah layu, Pak. Ngasih buah-buahan itu udah pada kempes. Tapi Habil memberikan domba terbaiknya untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa esensi dari kurban tersebut? Bahwa yang menjadi catatan kita yang pertama adalah Allah menilai keikhlasan ketika kita melaksanakan kurban. Yang pertama keikhlasan. Yang kedua, karena ketakwaan kita kepada Allah. Karena hakikatnya sebuah kurban bukan hanya memberikan kita, mengeluarkan harta yang kita miliki, tapi juga memberikan sesuatu harta yang kita kurbankan dalam bentuk yang layak. Pastinya kalau secara logika, Pak, ketika kita memberikan makanan buah-buahan kepada orang, tapi makanan itu tidak layak dikonsumsi, sudah pasti orang tersebut enggan untuk memakannya. Tapi apabila kita memberikan makanan buah-buahan yang layak dikonsumsi, yang kita senangi, sudah pasti orang yang kita berikan akan menerimanya dan memakannya dengan perasaan yang senang hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dua dimensi ibadah dalam kurban. Yang pertama adalah dimensi secara vertikal atau secara ilahiyah, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu fungsi kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Karena kata kurban itu berasal dari qaruba yaqrubu kurban, yang artinya dekat. Fungsi kurban tadi mendekatkan kita kepada Allah, taqarrub ilallah. Begitu pula kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengkurbankan anaknya. Dibayangkan, kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat luar biasa, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam ini pertama kali menikah dengan Siti Sarah. Puluhan tahun, Pak, tidak dikaruniai seorang anak. Lalu Siti Sarah berkata, "Ya Ibrahim, engkau ini adalah seorang nabi, seorang rasul. Maka kamu harus memiliki keturunan yang melanjutkan risalah-risalahmu." Akhirnya Nabi Ibrahim AS menikah dengan Siti Hajar. Ini pertama poligami, Pak. Yang memilihkan calonnya itu bukan Nabi Ibrahim, Pak, tapi istrinya. Kalau poligami yang sekarang kebanyakan suaminya yang cari, betul, Pak? Kalau ini istrinya yang mencarikan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan keturunan. Menikah dengan Siti Hajar, lalu lahirlah seorang Ismail alaihissalam. Selang menikah, Pak, punya anak Ismail, Siti Sarah hamil, Pak. Punya anak namanya Ilyas. Bayangkan, Pak, sudah lama menikah, tidak dikaruniai seorang putra. Begitu memiliki putra kesayangannya. Biasanya itu kalau anak pertama, kalau cucu pertama itu, anak pertama itu pasti kesayangan, Pak. Pasti akan kita berikan yang terbaik. Jangankan anak, Pak, kakeknya.
datuknya ketika memiliki seorang cucu pertama, pasti itu memberikan yang terbaik. Mungkin rasa kasih sayangnya itu lebih besar dibanding kepada anaknya. Ketika memiliki anak Ismail, anak yang didamba-dambakan, lalu apa? Allah perintahkan untuk mengkurbankan. Anaknya itu diperintahkan untuk disembelih, Pak. Coba, anak yang kita damba-dambakan, tapi Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih. Tapi karena anak ini anak yang solih, ketika berdialog Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, bahwa aku diperintah Allah untuk berkurban, lalu yang dikurbankan adalah engkau. Apa jawab Nabi Ismail? Kalau anak sekarang, wah bapak kagak bener ini ya kan, masa saya yang dikorbanin ya? Tapi karena anak yang soleh, jika itu perintah Allah, maka lakukan. Akhirnya Nabi Ibrahim berkurban dengan Nabi Ismail alaihissalam. Begitu ingin disembelih, Allah gantikan Nabi Ibrahim dengan seekor domba. Fungsi dari kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Itulah dimensi kita kepada Allah secara vertikal. Yang kedua, dimensi ibadah kurban secara horizontal, yakni nilai insaniyah atau hubungan kita kepada manusia. Ketika kita melaksanakan ibadah kurban, kita berbagi harta yang kita memiliki, kita berbagi kebahagiaan yang kita miliki. Karena sesungguhnya bahwa nikmat yang kita terima dari Allah adalah memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain, bukan semata-mata hanya untuk kita semata. Bahwa harta, rizki yang Allah titipkan dalam jumlah besar, itu terdapat rizki untuk orang lain. Bayangkan Pak, kemarin saya bertanya kepada warga saya, ingin, Bu, Pak Haji mau kurban gak di tempat kita? Apa jawabannya? Maaf Pak Ustadz, saya kurban di kampung saya, karena di kampung saya itu makan daging hanya setahun sekali. Makan daging hanya setahun sekali. Itu pada saat Idul Adha. Beda dengan di Bekasi ya Pak. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak orang makan daging setahun sekali ya Pak. Sangat jarang mungkin. Esensi dari kurban yang kedua adalah dimensi kepada manusia secara horizontal. Artinya apa? Kita berbagi kebahagiaan, berbagi rizki yang kita miliki kepada orang lain, yang mungkin orang lain itu tidak mendapatkan rizki seperti apa yang kita miliki. Itulah dua dimensi ibadah kurban. Yang pertama adalah secara vertikal atau secara ilahiyah, hubungan kita kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, dimensi ibadah kurban kepada manusia atau secara horizontal atau secara nilai insaniyah, yang dimana kita berbagi kebahagiaan, berbagi rizki yang kita miliki, dan kita mungkin mengasah kepada diri kita bentuk kepedulian sosial kita terhadap orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.